Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Kasih Karunia Medan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan walaupun masih dalam bentuk ibadah online. Kami sebagai tim pelayan altar melayani di tempat ini. Bapak Ibu mengikuti dari rumah masing-masing. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk senantiasa memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan masuk pada ibadah kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan juga kita minta pengampunan dari Tuhan sehingga layak kita masuk hadirat-Nya. Bersama kita menaikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekarang kita dengan pujian bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya,
dirimu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat semua naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kehadirat-Mu Yesus. Karena Kau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Kau sangat mengasihi kami Yesus. Kau mengasihi kami dengan kasih yang sungguh Tuhan. Jadi biarlah kami senantiasa bersyukur Tuhan. Untuk kebaikan yang luar biasa kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Dan hanya padamu kami percaya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kesehatan yang senantiasa Kau berikan bagi kami Tuhan. Umur panjang hari dalam hidup kami Tuhan. Dan berkat melimpah senantiasa Engkau sediakan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami senantiasa bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena Kau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib senantiasa nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah ucapan syukur dari segenap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkenan dengan ucapan syukur kami Yesus. Tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Kita ucapan syukur jemaat-Mu Yesus. Biar Engkau berkenan akan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Pak Gembala akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama kita menaikkan pujian. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ayat kedua. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ayat ketiga.
yang teguh. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, demikian nas pembimbing di minggu perhentian yang kudus ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami sebuah kelimpahan kekal, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kami perlu ingatkan bagi semua jemaat, warta jemaat bisa saudara baca di media PDF yang sudah kami share melalui grup WA GMI Kasih Karunia Medan. Kemudian persembahan minggu dan persembahan persepuluhan dapat saudara antarkan ke gereja pada hari kerja dan jam kerja, atau saudara transfer melalui rekening Bank GMI Kasih Karunia Medan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh lagi berkumpul, beribadah melalui tempat kami masing-masing. Setelah 1 minggu kami mengalami pergumulan, menjalani pergumulan kehidupan kami Tuhan. Khususnya pada saat ini di mana pandemi COVID masih melanda wilayah kami Tuhan. Kami juga mengalami dampak dari wabah ini, keadaan ekonomi yang semakin sulit. Tetapi berkat pertolongan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu, kami bisa lalui Tuhan. Dan di hari ini kami boleh beribadah untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu dan mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi suluh bagi kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, kiranya pandemi COVID yang sedang melanda negara kami, bahkan wilayah kami di kota Medan ini Tuhan, kiranya boleh Tuhan tolong para aparat pemerintah maupun TNI Polri untuk bersama-sama Tuhan mencegah meluasnya wabah ini Tuhan, agar segera boleh dihilangkan dari kehidupan kami dan kami boleh kembali kehidupan yang normal, yang sekarang disebut dengan new normal Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi para pahlawan kemanusiaan, khususnya para tim medis yang berjuang berusaha di garda depan untuk mengobati, untuk melayani orang-orang yang terkena wabah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan agar para tim medis, dokter, perawat, maupun petugas-petugas yang berjuang, yang bekerja di rumah sakit, di mana pemulihan atau penyembuhan ODP maupun PDP dilaksanakan di sana. Kiranya Tuhan menolong para medis ini Tuhan, memberi kekuatan bagi mereka agar mereka kuat secara fisik, kuat secara mental, secara jiwa maupun rohaninya Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik, tidak terpapar oleh pandemi COVID ini Tuhan, dan mereka boleh bekerja maksimal Tuhan, sehingga banyak orang yang disembuhkan oleh doa, oleh usaha mereka Tuhan yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para relawan maupun donatur, agar bolehlah dengan sukacita mereka menyumbangkan alat-alat pengaman diri untuk bagi para relawan maupun para medis yang bekerja di rumah sakit atau dimanapun Tuhan, agar mereka tidak terpapar oleh pandemi COVID ini. Kami tahu Tuhan peralatan ini mahal. Pemerintah kami telah berusaha untuk mencukupkan, tetapi kami tetap memohon Tuhan agar kiranya para relawan maupun donatur mau dengan sukacita memberi bantuan, memberikan alat pengaman diri kepada para petugas-petugas yang bertugas dalam menangani pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami Tuhan, jemaat kami Sekar Karunia Medan maupun jemaat cabang jemaat Lau Bekri yang pada hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun bagi mereka di minggu ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya, kesehatannya, dan segala kegiatannya Tuhan. Lindungilah mereka, tuntunlah mereka di dalam menghadapi usia yang baru Tuhan, agar mereka boleh lagi di tahun yang akan datang merayakan hari ulang tahunnya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini mungkin terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mampu mengobati, menyembuhkan segala penyakit mereka melalui tangan-tangan medis yang mengobatinya maupun makanan obat atau makanan atau obat-obat yang mereka konsumsi untuk menyembuhkan mereka. Tolonglah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Berkati juga dan tolonglah anak-anak kami, anak-anak sekolah yang saat ini ingin mendaftar masuk di SD, SMP maupun SMA, bahkan yang akan masuk ke perguruan tinggi. Tolonglah mereka Tuhan, agar mereka boleh diterima di perguruan atau di sekolah di mana mereka menginginkannya, dan Tuhan menempatkan mereka di tempat yang layak Tuhan untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini berjuang untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati usaha mereka, beri mereka hikmat bijaksana, dan selalu mempersiapkan diri untuk mengikuti segala testing ataupun ujian. Dan Tuhan beri mereka hikmat bijaksana yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para misionaris yang melayani di tengah kondisi yang sulit ini Tuhan. Tuhan tolonglah para misionaris yang memberitakan Injil ini Tuhan kepada orang-orang dimanapun berada Tuhan, agar mereka boleh menyampaikannya dengan sukacita dan yang mendengarkannya akan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan misionaris ini, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun hal-hal lain yang mereka butuhkan untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan berita Injil kepada semua bangsa, semua orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat pertama sampai ayat kelima. Saya akan bacakannya. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Hanya Allah sumber kekuatan dalam hidup kita, dan tiada yang kita andalkan selain Yesus dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanyalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saatnya kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang mengerti dan peduli akan kehidupan kita. Begitu banyak persoalan yang kita alami. Tapi biarlah senantiasa kita bisa memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat, sampai mujizat, sampai mujizat menjadi. Sekali lagi, sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan yang mengerti dan peduli dalam hidup kami ya Tuhan. Maka yang senantiasa Engkau kami puji, kami sembah, kami tinggikan Yesus. Mari jemaat semua, naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Puji, tinggikan, agungkan, muliakan nama Yesus. Karena Yesus Allah yang mengerti dan peduli dalam hidup kita. Segala persoalan yang kita alami, Yesus senantiasa berada di samping kita, yang senantiasa menopang kehidupan kita. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Kekuatan daripada-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan mengalahkan segala masalah dalam hidup kami Tuhan. Maka layaklah Engkau kami puji Tuhan, layak Engkau kami tinggikan Tuhan, layak Engkau kami muliakan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Allah kami yang baik. Glory bagi nama-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu senantiasa Tuhan. Ajaib dan perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah penyembahan dan segenap jemaat-Mu Tuhan. Segenap jemaat-Mu yang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkenan Tuhan, akan puji-pujian penyembahan kami Tuhan, seperti dupa berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang maha baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Allah mengizinkan kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di minggu pertama bulan yang ke-7 ini. Ya Tuhan Yesus, kuasailah hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu hikmat yang daripada Tuhan, supaya hamba dapat menyampaikan suara hati Tuhan bagi umat-Mu. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kuasailah dengan Roh Kudus. Kami tidak izinkan kuasa apapun di luar daripada-Mu mengganggu konsentrasi kami. Segala sesuatu yang membuat kami tidak mengerti firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang maha baik. Berfirmanlah, ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita memasuki bulan yang ke-7 di minggu yang pertama ini. Jemaat yang masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita persiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Dan bagian firman Tuhan ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan bagian yang kedua, Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, saya akan membacakannya dari mimbar gereja ini. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terpujilah nama Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan kebenaran firman Allah, dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pertama bulan yang ke-7 ini, kita diizinkan oleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau disingkat dengan HANI tahun 2020 yang jatuh pada bulan Juni. Oleh sebab itu PGSU memberikan tema untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ini dengan tema kebenaran firman Tuhan, hidup bahagia tanpa narkoba. Sekali lagi, hidup bahagia tanpa narkoba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini
kita semua secara terbuka menyatakan perang terhadap narkoba. Dalam pengertian narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. Saudara, menurut Undang-Undang Narkotika pasal yang pertama, ayat yang pertama menyatakan bahwa narkotika merupakan zat, buatan, ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Saudaraku, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah narkoba terhadap anak-anak remaja mereka. Sampai anak-anak mereka pemuda. Sampai pada orang tua pun masih ada yang terlibat masalah ini. Keluarga-keluarga ini sangat menderita. Sampai akhirnya mereka hampir putus asa. Apa yang harus dilakukan untuk melepaskan orang-orang yang mereka kasihi dari ketergantungan terhadap narkoba ini. Saudaraku, mari kita belajar atau mari kita melihat berkat Tuhan melalui khotbah di minggu ini tentang hidup bahagia tanpa narkoba. Saudara, Alkitab memang tidak secara langsung membahas topik tentang penyalahgunaan atau pemakaian narkoba. Tidak ada larangan secara harfiah terhadap kokain, heroin, ekstasi, sabu-sabu, ganja, ataupun bahkan LSD sekalipun. Saudara, secara harafiah, penggunaan narkoba baik melalui rokok, disuntik, dihirup, dihisap. Saudara, Alkitab tidak memberikan secara spesifik, tidak membahas secara spesifik tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini. Namun mari kita melihat apa yang bisa kita dapatkan tentang hidup bahagia tanpa narkoba. Saudara, yang pertama adalah kita akan mengalami kebahagiaan hidup tanpa narkoba kalau kita mendasarkannya pada landasan kebenaran firman Tuhan. Memang seluruh Alkitab tidak membahas tentang ini. Kita tidak menemukan ayat yang menjelaskan secara spesifik. Tetapi ada bagian-bagian yang tertentu mengarah kepada narkoba ini. Landasan firman Tuhan. Jikalau kita melihat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 mengatakan demikian. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Perhatikan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita garis bawahi kalimat itu. Segala sesuatu yang engkau lakukan di hadapan Tuhan, entah engkau makan, entah engkau minum, dan apapun itu yang kau lakukan, semua yang kau lakukan tujuannya untuk kemuliaan Allah. Efesus pasal yang kelima ayat 18 mengatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dalam pengertian asli, dalam bahasa Ibrani, kata hawa nafsu berarti hidup yang disia-siakan, tidak bermoral, tidak bersusila, dan hidup dengan cara berfoya-foya. Efesus pasal 5 ayat 11 mengatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Saudara dan saya pasti tahu bahwa orang yang terlibat dengan narkoba ini adalah hidup dalam kegelapan dan tidak ada gunanya sama sekali. Apalagi kalau mereka sudah masuk dalam kecanduan yang sangat luar biasa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dalam konteks firman Tuhan yang baru saja kita baca, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, ada beberapa penekanan yang diberikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada diam di dalam dirimu. Kamu bukan milik kamu sendiri.
Lalu dikatakan demikian, kamu telah dibeli, harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari beberapa bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat orang yang terlibat, terikat, dan dalam kecanduan terhadap narkoba, maka mereka tidak lagi melihat tubuh mereka adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Mereka tidak lagi melihat bahwa mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, Allah sangat peduli dengan tubuh, roh dan jiwa saudara. Mengapa? Karena engkau dan saya adalah ciptaan yang paling mulia. Hanya engkau dan saya yang diciptakan dari debu dan tanah dan dihembusi oleh nafas Allah sendiri. Sehingga berulang-ulang Alkitab mengatakan bahwa semua yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Karena apa? Tubuhmu diciptakan oleh Allah. Sehingga di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, sampai dengan ayat yang ke-20 tadi, dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan lagi setiap orang yang sudah percaya dan ditebus dengan darah Kristus. Tidak lagi bisa mengatakan bahwa saya, hidup saya oke, uang saya oke, kenapa harus marah? Kalau pada akhirnya saya terlibat, kenapa harus ikut campur urusan pribadi saya? Oh tidak bisa. Karena apa? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah sangat murka kepada manusia jikalau manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak tubuhnya. Perbuatan-perbuatan destruktif yang pada akhirnya menghancurkan tubuhnya sendiri. Karena bagi Allah, engkau dan saya adalah mata Allah sendiri. Engkau dan saya adalah jiwa Allah sendiri. Engkau dan saya adalah milik Allah sendiri. Allah sendiri menghargai engkau. Kenapa engkau tidak menghargai dirimu sendiri? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Alkitab mengatakan kepada kita, hendaklah kita mengikuti jejak Yesus. Menjadi teladan dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara, bagian yang pertama ini mau mengatakan kepada kita, Alkitab dengan jelas menentang semua perbuatan-perbuatan yang destruktif. Landasan kebenaran firman Tuhan sudah kita baca tadi. Bahwa tubuhmu, tubuh saya adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu semua yang kau lakukan haruslah untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua yang mau dikatakan kepada kita, dampak dari pemakaian narkoba. Saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, di Kejadian pasal 3, manusia yang penuh dengan dosa, tidak lagi melihat segala ciptaan Allah itu dari segi yang paling positif. Tetapi manusia sudah menggunakan semua ciptaan Allah yang sangat baik itu untuk egoisme pribadinya. Untuk kesenangan-kesenangan pribadinya. Untuk kenikmatan-kenikmatan dagingnya. Saudara, mungkin kita berpikir, apakah narkoba salah? Narkotika dan obat-obatan? Jikalau narkoba ditempatkan di tempat yang paling tepat, maka dia tidak salah. Dia harus dibawa kontrol medis. Dipergunakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saudaraku, apakah dampak dari pemakai narkoba? Kita akan melihat 4 dampak secara cepat. Yang pertama dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pemakaian narkoba tanpa terkontrol, tanpa ada
advice dari dokter, saudara, maka yang pertama dia akan mengalami dampak jasmani. Para ahli mengatakan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika menimbulkan permasalahan kesehatan secara khusus kerusakan otak, kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan dapat mengakibatkan skizofrenia. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Narkoba dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa empati, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Para ahli mengatakan yang paling gawat dari segala sesuatu dan dampak jasmani ini adalah ketergantungan yang tidak dapat dilepaskan lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dampak psikologi, terjadi kecanduan psikologis yang merupakan perbudakan terus-menerus terhadap pikiran yang dikenal dengan kecenderungan untuk terobsesi. Saudara, saya membaca dalam satu buku mengatakan para pecandu akan melayangkan kalimat seperti ini. Saya bisa berhenti untuk tidak melakukan atau tidak terlibat dengan narkoba. Tetapi mereka mengatakan, saya tidak mau berhenti. Ini obsesi yang sangat berlebihan. Mereka akan terus ada di bawah alam sadar. Secara psikologi mereka sangat terganggu. Dampak rohani jelas terjadi pemberontakan kebenaran terhadap Allah. Mengilahkan. Saudara, segala sesuatu yang engkau cintai, segala sesuatu yang tidak bisa engkau lepaskan, Alkitab mengatakan itu adalah ilah. Itu adalah Baal. Hidup dengan ilah lain. Segala sesuatu yang sangat kita cintai, melebihi daripada Allah, itu adalah berhala. Saudaraku, dampak secara rohani menyebabkan kematian kekal. Bagaimana dengan dampak sosial? Ini lebih luar biasa lagi saudara. Mereka akan hidup dengan pribadi antisosial. Memiliki bentuk perilaku yang bertentangan terhadap norma. Di tengah-tengah masyarakat mereka akan menarik diri. Mereka hidup kekhawatiran, mereka hidup dalam kecemasan. Seakan-akan mereka hidup dalam ancaman demi ancaman. Mereka tidak mempunyai kepastian. Timbul rasa malu yang sangat luar biasa. Bisakah kita memikirkan jikalau pribadi itu dikucilkan dari lingkungan? Dia bisa berpikir untuk apa dia hidup lagi. Dia tidak berguna. Tidak ada orang yang membutuhkan dia. Dia menjadi beban keluarga. Saudara, secara sosial pun dampak ini mengakibatkan kejahatan yang terus bertambah. Meningkatnya kemiskinan atau pengangguran. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Adakah dampak orang yang terlibat dengan narkoba? Adakah dampak positif di dalamnya? Tidak ada sama sekali. Dampaknya sungguh-sungguh destruktif. Sungguh-sungguh menghancurkan. Baik secara jasmani, baik secara psikologi, baik secara rohani. Bahkan juga secara sosial. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kita melihat apa solusi kita. Ya. Banyak orang yang mengatakan lawan. Apapun yang terjadi, kita harus melawan narkoba. Kita harus melawan segala sesuatunya yang menghancurkan diri kita. Saudara, yang pertama kita melihat apa solusinya supaya kita sungguh-sungguh bisa melawan narkoba ini. Yang pertama adalah memberikan edukasi tentang narkoba. Secara berkala, memasukkan program-program secara berkala tentang narkoba ini. Dengan melibatkan BNN, Badan Narkotika Nasional, melibatkan tim medis, melibatkan kepolisian, melibatkan pemuka agama, melibatkan bidang hukum.
Saudara, mengenal dengan baik dampak penyalahgunaan narkoba sangat penting. Sehingga kita harus bisa memberikan edukasi kepada mereka di masa remaja mereka. Saudara, saya googling tentang narkoba. Saat ini ada sekitar 4 juta orang yang terlibat narkoba di negara kita. Dan saudara, dalam rentang usia remaja, yang terbanyak adalah rentang usia remaja. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, pada waktu mereka diwawancarai, kenapa mereka terlibat dengan barang haram ini? Mayoritas mengatakan, saya orang yang terbuang. Saya orang yang tidak pernah diterima di tengah-tengah keluarga saya. Saya adalah orang yang tidak pernah diterima di tengah-tengah komunitas di mana saya ada. Saya orang-orang yang selalu dipandang rendah. Saya orang-orang yang selalu dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuan saya sebenarnya melakukan ini hanya untuk mencari perhatian demi perhatian. Tetapi akhirnya saya terlibat. Rasanya nikmat luar biasa. Setelah itu saya akan terus meneruskannya. Tanpa lagi menyadari bahwa hidup saya diambang segala kehancuran. Saudara, tidak ada cara yang terbaik memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kepada para remaja. Selain melibatkan mereka orang-orang yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya hal yang kedua adalah pembinaan rohani secara terus-menerus melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, setiap orang tidak akan bisa memenangkan dirinya sendiri. Setiap orang tidak akan bisa melepaskan dirinya sendiri dari segala ikatan-ikatan iblis. Ikatan-ikatan kedagingan yang sangat luar biasa yang membawa mereka kepada jurang kehancuran. Kecuali ikatan itu hanya bisa dilepaskan di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Alkitab mengatakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat mengatakan, roh yang dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar diri kamu. Bukankah Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa iblis mengaum terus menerus setiap saat, setiap waktu melihat titik lemah dari kehidupan kita. Oleh sebab itu pembinaan rohani secara terus menerus. Saudara, kita tidak bisa terlambat. Kita tidak bisa tidak memasukkan tentang program yang satu ini di dalam program perkembangan anak-anak kita, remaja, melalui program-program gereja. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka akan melihat bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk membuat mereka bisa terjaga, membuat mereka dijaga, kecuali hubungan pribadi mereka yang baik dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan membuka wawasan perilaku mereka, akan membuka betapa kerasnya pergaulan, betapa kerasnya pengaruh komunitas, betapa kerasnya pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah persahabatan itu selalu membawa satu tema, temanya adalah sama. Sama-sama senang, sama-sama suka, sama-sama duka, sama-sama kekompakan yang pada akhirnya tidak lagi realistis. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan, anak-anak kita juga diajak untuk menyuarakan berperang terhadap barang yang haram ini. Bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Menyebarluaskan dapat narkoba seiring dengan berita Injil yang bisa disampaikan dalam setiap saat, dalam segala level. Dan anak-anak kita diajarkan untuk memiliki kepedulian terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk kita berperang dengan narkoba ini?
sebagai satu solusi. Yang ketiga adalah keteladanan. Saudara, kita menjadi miris. Kita menjadi sangat sedih. Karena apa saudara? Di tengah-tengah keluarga, hampir kita tidak menemukan keteladanan para orang tua. Orang tua yang sangat sibuk bekerja, papi yang sangat sibuk bekerja, mami yang sangat sibuk bekerja, dan menyerahkan anak-anak mereka di bawah tanggungan asisten rumah tangga. Tapi saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini saudara, pandemi COVID-19 ini, maka kita melihat mentoring secara langsung orang tua kepada anak-anak mereka. Melihat tumbuh kembang anak-anak mereka, memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka. Mereka bersekolah langsung dari rumah. Adalah sangat-sangat disayangkan. Jikalau apa yang sudah Tuhan buat saat ini tidak dimanfaatkan dengan serius. Tidak dimanfaatkan sungguh-sungguh dengan baik. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku. Sama seperti aku ini juga menjadi pengikut Kristus. Itu kata Paulus. Filipi pasal 4 ayat 9 berbicara tentang keteladanan mengatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu telah lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Keteladanan adalah integritas. Apapun alasannya. Mengapa saudara? Apa yang kau lakukan akan dilihat oleh anak-anakmu. Apa yang kau katakan akan ditiru anak-anakmu. Hari ini saudara. Kebenaran firman Tuhan mau mengatakan kepada saudara. Bahkan kepada saya. Jangan pernah mengatakan hal yang baik kepada anak-anak saudara. Kalau saudara tidak melakukan hal yang baik. Bagaimana mungkin kau mengatakan kepada anak-anakmu. Nak, merokok itu tidak baik. Begadang itu tidak baik. Atau bahkan narkoba itu tidak baik. Tetapi engkau melakukannya. Nah, merokok itu akan menimbulkan penyakit paru-paru. Tetapi engkau melakukannya. Lalu pada waktu anakmu berkata kepadamu dan bertanya. Tapi papa melakukannya. Tapi mama melakukannya. Lalu engkau menjawab, papa sudah dewasa. Mama sudah dewasa. Oh, berarti kesimpulannya adalah setiap orang yang sudah dewasa bisa merokok. Bisa melakukan hal-hal yang kurang baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Keteladanan. Bukankah patron yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Contoh yang paling dekat. Di mana role model kita kepada anak-anak kita. Kita sedang melahirkan generasi-generasi yang pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena orang tua mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kerohanian mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Solusi yang terakhir adalah jangan pernah melepaskan keterlibatan anak-anak kita terhadap narkoba dalam hubungan dengan keluarga. Saudara, saya membacakan kembali karena saya tertarik sekali dengan buku ini. Dr. Kenneth Chevin dalam bukunya minggu lalu saya sudah bacakan ini Bapak Ibu Saudara dalam khotbah saya. Is there a family in the house? Perhatikan baik-baik, ada 5 hal. Saya mengulanginya kembali, saudara. Yang pertama dikatakan, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Jika engkau memberikan pertumbuhan yang negatif, maka anakmu akan bertumbuh dengan negatif. Jika engkau memberikan tempat pertumbuhan yang positif, maka anakmu akan bertumbuh dengan pertumbuhan yang positif. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Semua kegiatan ada di tengah-tengah keluarga. Dan kita bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini saudara, bersama-sama kita beraktivitas. Istri, suami, anak-anak, seisi rumah tangga. Yang tadinya suami tidak pernah masak, akhirnya melibatkan anak-anak masak bersama-sama. Yang tadinya kita selalu makan di restoran, saudara, akhirnya kita lebih banyak membuka buku resep masak. Dan kita semuanya menjadi pintar masak. Dari mulai menu Nusantara sampai menu-menu Eropa dan segala macam, saudara. Bukankah itu aktivitas yang sangat luar biasa? Yang tetap akan diingat oleh anak-anak kita. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Saudara lihat ini bagian yang ketiga ini. Pada waktu anak-anakmu mempunyai masalah di luar.
Pada waktu dia tahu rumahnya adalah istananya. Saudara, dia tidak akan mencari tempat ke tetangga. Dia tidak akan mencari tempat ke tempat teman-temannya. Dia tidak akan mencari papa yang lain. Tidak akan mencari mama yang lain. Tetapi dia kembali ke rumahnya. Karena apa? Dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Dia tahu masalahnya akan selesai pada waktu dia berhadapan dengan orang tuanya. Masalahnya akan selesai pada waktu dia berteriak minta tolong kepada papi dan maminya. Tetapi ada begitu banyak orang tua mengatakan, itu masalahmu. Kau sudah tahu, papi sudah ngomong, mami sudah ngomong, tetapi kau tidak dengar, silakan kau tanggung sendiri. Mereka tidak lagi melihat rumahnya adalah istananya. Akhirnya mereka mengatakan, papi tidak seperti papi teman saya. Mami tidak seperti mami teman saya. Alangkah sedihnya pada waktu orang tua mendengar kalimat-kalimat ini, bahwa mereka tidak lagi seperti orang tua yang mereka harapkan. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai hidup. Apabila engkau rajin merenungkan firman Tuhan, maka engkau mentransfer nilai-nilai rohani kepada anak-anakmu. Engkau pergi ke gereja tidak harus disuruh-suruh. Engkau pergi ke gereja tidak harus dibangunin, saudara. Pada waktu engkau bergerak, berjalan, anak-anakmu akan melihat, bahkan anak-anakmu akan mengikut engkau. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Semua masalah di tengah-tengah keluarga, masalah selalu ada. Tetapi ingat, penyelesaiannya bukan ada di luar, penyelesaian tetap di tengah-tengah rumah tangga. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka, apa kata firman Tuhan dalam kesimpulan ini? Berbicara tentang bahagia tanpa narkoba. Saudara, kesimpulan yang pertama adalah iblis selalu membawa kita kepada kenikmatan-kenikmatan daging yang ujungnya adalah menghancurkan. Jangan pernah lupa Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa yang dibenci oleh Allah, wajib engkau membencinya. Hal yang kedua adalah sebagai orang tua, milikilah keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah mentor yang baik bagi anak-anakmu, bagi seisi rumah tanggamu. Apa yang Anda lakukan di depan anak-anakmu hari ini, itu akan terjadi pada masa depan. Anak-anakmu menjadi apa di masa depan, tergantung pada masa kini, apa yang kau lakukan untuk mereka. Yang ketiga, jangan pernah bosan memberikan edukasi secara khusus tentang narkoba, seks bebas, pergaulan bebas kepada seisi anggota rumah tanggamu. Dan yang terakhir, ingatlah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini, setelah saya selesai khotbah ini saudara, nanti selesai khotbah, saya mau mengajak saudara membaca riwayat tentang Relon Star Borusitompul. Silakan saudara merenungkan bagaimana 7 tahun dia terjebak narkoba karena dia ditolak oleh orang tuanya. Setelah itu dia dimenangkan oleh Tuhan. Dan secara cepat saya mau mengatakan ada 5 hal yang dia katakan kalau mau menang dari narkoba. Pertama, dukungan dari keluarga, tekad diri sendiri, melakukan tindakan nyata, memiliki komunitas baru dekat pada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya hidupmu akan bahagia. Pada waktu barang yang haram ini tidak menyentuh anggota rumah tanggamu. Mari Bapak Ibu, pada waktu kita memperingati Hari Narkoba Internasional ini, kita menyerukan bersama-sama. Berperang terhadap narkoba dan jangan izinkan barang ini ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Biarlah Kristus yang dimuliakan, kebahagiaanmu ada pada waktu engkau tunduk dan taat dan menjadi teladan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami sedang memperingati Hari Narkoba Internasional. Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami, tanggung jawab kami kepada generasi-generasi penerus. Di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah bangsa ini. Karena kami yakin rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sehat akan membuat negara ini menjadi sehat. Kebahagiaan kami tidak terletak kepada kedagingan kami. Tetapi kebahagiaan kami terletak pada saat kami tunduk, taat,
dan juga ada di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikan firman Tuhan ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang luar biasa kami terima. Senantiasa Engkau senantiasa memberkati hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan, berkati persembahan ini semua dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kau yang memberkati senantiasa pekerjaan kami dengan luar biasa Yesus. Dengan kami memberi tidak membuat kami kekurangan karena berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Kita menaikkan pujian, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Pak Gembala akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, menutup dalam doa berkat. Mari semua jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yes, sekali kita dengan pujian, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku,
sertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita. Yakinilah dalam hidupmu, dalam setiap penderitaanmu, Yesus selalu hadir. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita saat teduh. Amin. Selamat menikmati hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di minggu depan, di mana kita akan memasuki bulan yang baru. Terpujilah nama Bapa yang Maha Baik. Haleluya. Amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku,
tidak bisa